Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Inga Rahmati Fajarin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, teman-teman, ini saya menindaklanjuti video yang sebelumnya, dimana yang sebelumnya kita sudah membuat peta tematik, namun masih dengan langkah pencarian data, proses geoprocessing, dan juga join layer. Nah, sekarang kita akan membuat peta tematik dengan menggunakan fitur print layout. Jadi nanti kita akan masukkan peta tematik dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus DBD di Kabupaten Jember berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Nah, untuk caranya teman-teman, langkah pertama itu teman-teman bisa klik yang bagian ini, atau bisa klik Ctrl P, di mana nanti ada New Print Layout. Kita teman-teman klik aja. Nah, ini dia akan menampilkan seperti ini. Teman bisa tinggal beri judul aja, terserah. Di sini saya mau buat judul peta kasus DBD di Kabupaten Jember. Oke. Nah, nanti dia akan langsung muncul seperti ini nih teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama teman-teman, ini kita harus menambahkan petanya terlebih dahulu ya. Menambahkan petanya terlebih dahulu dengan cara add item. Add item, teman-teman klik aja. Nah, di sini akan banyak item-item yang bisa di-add atau ditambahkan. Nah, yang pertama kan kita akan menambahkan petanya. Oleh karena itu kita pilih yang add map. Add map. Nah, kalau bisa teman-teman tempatkan di sini ya, klik 2 kali terus diseret saja nanti. Nah, kalau bisa jangan terlalu ke pinggir ya teman-teman, karena nanti kita akan memberi informasi terkait dengan grid atau garis lintang dan garis bujurnya. Kalau bisa agak ke tengah saja seperti ini ya. Di sini saya sebenarnya teman-teman bisa tarik full seperti ini ya, tapi di sini saya mau agak ke pinggir karena nanti yang di sebelah kanan kita gunakan sebagai informasinya. Akan muncul seperti ini teman-teman. Karena kan di sini masih kecil ya teman-teman, jadi kalau menurut saya masih agak kurang terlihat. Nah, kalau teman-teman ingin memperbesarnya, teman-teman bisa ke scale. Kita pilih ke edit, pilih yang move content. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Nah, dia udah pas ya teman-teman. Pasin aja. Nah, seperti ini, dia sudah pas, nggak ada peta yang terpotong. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke tab kanan bawah ini. Kita pilih ke bagian paling bawah yang ke grid, dimana untuk menampilkan garis lintang bujur pada peta. Caranya masuk ke grid, terus kita pilih tanda plus. Nah, terus ke modify grid. Nah, ini bisa teman-teman pilih ya gridnya, biasanya itu interval X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, X, Y ini dia berguna untuk menampilkan garisnya. Kalau semisal kita coba ya, tampilkan angka 1. Nah, dia akan muncul garis ini. Semakin kecil angkanya, dia garisnya akan semakin banyak gitu. Di sini saya coba pakai angka 0,45. Nah, ini dia muncul garis 2 ya. Terus untuk Y-nya saya coba pakai 0,5. Nah, dia akan langsung muncul garis seperti ini nih teman-teman. Nah, ini adalah garis lintang dan juga bujurnya. Tapi kita sudah memunculkan garisnya, tapi kita masih belum tahu angkanya ini berapa, ini ada di titik berapa, ini juga berapa. Nah, cara memunculkannya kita bisa scroll lagi ke bawah.
scroll lagi ke bawah. Nah, sampai muncul draw coordinates. Ini teman-teman tinggal centang aja, centang. Nah, nanti dia akan muncul nih. Muncul angka-angkanya berapa. Nah, di sini juga teman-teman bisa atur formatnya, terus juga tempat-tempatnya. Ini formatnya, misal di sini saya mau degree, minute with suffix. Nah, ini ke left, ini yang bagian horizontal, saya pilih yang vertical ascending. Nah, dia langsung berubah seperti ini ya teman-teman, biar lebih rapi. Terus yang kanan juga yang horizontal kita ubah ke vertical descending. Nah, kalau sudah tampil segini kan ini sudah rapi ya teman-teman. Nah, langkah yang berikutnya adalah teman-teman juga bisa tambahin frame ya. Nah, frame biar dia itu ada garisnya di luar gitu, jadi nggak kosong. Kalau tadi kan sebelum ada frame, nah kosong ya teman-teman. Nah, cuman jadi di pinggirnya itu nggak ada garisnya. Nah, jadi kita tambahin frame aja, biar ada garisnya dan terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke, yang berikutnya itu kita masuk ke add item lagi, kita tambahkan skalanya supaya kita tahu dia pakai skala berapa gitu. Pakai informasi. Nah, di sini untuk penambahan skala kita pilih yang add scale bar. Nah, pilih aja mau ditempatin di mana sama teman-teman. Kalau saya lebih ditempatkan di sini. Nah, langsung ketampil ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa ubah di bagian kanannya di main properties kanan bawah. Mau bentuknya gimana, single box, nah double box dia kayak gini, tapi di sini saya mau pilih ke yang single box aja. Nah, untuk unitnya juga bisa teman-teman sesuaikan mau kilometer, meter atau apapun. Di sini saya pilih kilometer aja biar nggak terlalu banyak angkanya. Terus juga ada segmennya ini. Kalau teman-teman di sini kan cuma ada 2 skala ya teman-teman, ada 2 skala. 1, 2, 3. Kalau misalnya ingin teman-teman tambah banyak, itu bisa pakai yang ini. Yang di segmen. Ini saya coba pakai 3 ya. Jadi yang ke kanan 3. Atau bisa juga mau ke kiri 3 boleh. Kanan, saya pilih kanan 3-nya. Jadi yang kiri tetap 0. Nah, seperti ini teman-teman, nanti dia akan seperti ini, sesuaikan aja. Atur tempatnya. Nah, seperti ini teman-teman, dia sudah muncul skalanya. Nah, sekarang saya ingin membuat atau menambahkan arah mata anginnya sebagai informasi tambahan. Di sini bisa teman-teman add item, pilih yang ke add north arrow ini ya. Sini saya ingin tempatkan di sini aja. Nah, kita sudah mempunyai peta dasar nih terkait dengan ada peta, ada garis tentang bujurnya, ada skala, dan juga ada arah mata anginnya. Nah, yang berikutnya saya ingin menambahkan informasi lain nih terkait judul peta, legendnya, dan sebagainya. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa ke add item yang shape. Saya pilih yang kotak. Penempatannya terserah teman-teman, saya ingin buatkan di sini. Kita tarik aja. Sesuaikan sama keinginan teman-teman mau seberapa. Nah, udah. Jadi di sini di kotak ini nanti dia akan memuat informasi terkait peta-petanya, baik klasifikasinya atau sebagainya. Nah, di sini yang pertama saya ingin menambahkan gambar nih teman-teman. Nah, gimana cara menambahkan gambar? Pakai yang add picture. Add picture, tinggal pilih aja mau ditempatin di mana. Caranya juga sama, diklik 2 kali terus ditarik sesuai kemauan teman-teman mau tempatin di mana. Ini. Nah, karena ini saya ingin nah, udah ya. Nah, akan muncul seperti ini karena saya ingin menggunakan gambar di luar dari ini, gambar format JPEG atau dan sebagainya. Kita bisa menggunakan pilih yang raster image. Terus pilih tempatnya yang ini, tinggal pilih teman-teman mau masukin gambar apa.
di sini saya ingin coba masukin gambar universitas atau logo UNED ya. Logo UNED. Nah, udah. Teman-teman juga bisa atur placementnya, mau di kiri atau di tengah. Saya atur di tengah. Nah, oke. Nah, karena di sini belum ada pemisahnya ya teman-teman terkait dengan informasinya nanti. Sekarang kita pergi ke add item, yang pilih ke add arrow supaya nanti dia bisa terpisah nih teman-teman. Nah, ada garis pembatas antara keduanya. Nah, nanti setelah teman-teman klik kanan dia akan seperti ini. Tapi di sini kan ia nggak ada panahnya ya, tapi sedangkan di sini ada panahnya. Kalau teman-teman misal buat nggak mau ada panahnya, bisa ke bagian klik kanan bawah, pilih yang end marker ini. Nah, ini kan arrow ya, pindah ke none. Nah, dia nanti akan seperti ini. Nah, sudah ada pemisah nih antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya nantinya. Nah, sekarang saya ingin membuat label atau nama dari institusi yang ada di atas ini. Caranya add item, kita pilih ke yang add label. Oke. Sama, tinggal di drag aja, klik 2 kali, diseret. Nah, dia menjadi seperti ini. Teman-teman tinggal tulis aja mau nambahin nama apa. Di sini saya mau nambahin Fakultas Kesehatan. Oke, nah ini kan sudah ya tulis seperti ini, tapi ini masih kecil, masih kurang kelihatan. Nah, teman-teman bisa sesuaikan lagi nih. Ini bagian yang appearance yang font. Klik font aja. Nah, ini dia akan langsung tampil ya. Di sini saya ingin ubah fontnya juga. Ini saya ubah. Ini terserah teman-teman mau ubah yang mana. Kalau saya mau pakai yang ini aja. Ini saya ganti ke bold juga. Size-nya juga saya besarin. Besarin ya. Oke, terus juga ini kembali. Nah, ini penempatannya, placementnya juga saya pilih ke yang center. Nah, biar dia tersenter. Oke, sudah ya. Nah, biar teman-teman ini kan harus ada pembatas lagi nih teman-teman, biar teman-teman nggak kerja 2 kali, harus pakai add item, terus harus add arrow dan sebagainya. Teman-teman tinggal bisa langsung ke dikopas aja. Jadi klik bagian yang ingin dikopas. Misal saya ingin klik bagian ini, bagian garis. Nah, tinggal Ctrl C lalu di Ctrl V. Nah, dia akan terkopas seperti ini. Teman-teman tinggal benahin aja penempatannya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah perlu kerja 2 kali. Nah, di sini saya ingin juga menambahkan terkait judul peta. Nah, karena biar daripada kita add item, add label dan seterusnya, kita juga bisa kopas ke yang ini. Teksnya yang ini kita pilih, terus kita Ctrl C dan kita Ctrl V. Nah, udah. Nah, tinggal ganti ke bagian sini aja teman-teman. Kita ganti sini, saya mau namai peta ini dengan menjadi peta kasus demam berdarah di Kabupaten Jember berdasarkan wilayah kerja Puskesmas tahun 2023, karena datanya kan tadi tahun 2023. Oke, sudah nih teman-teman. Nah, kita perlu pembatas lagi, sama di Ctrl C aja terus Ctrl V.
sesuaikan lagi aja, ditaruh di mana. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menambahkan legend atau legenda, di mana legenda itu nanti akan berisi informasi terkait warna-warna yang ada di peta ini. Nah, caranya itu bisa dengan add item, pilih yang add legend. Nah, ini add legend. Terus kita select aja seperti biasa, klik 2 kali dan ditarik. Di sini kan kita masih banyak ya teman-teman, masih banyak informasi-informasi lain, tidak hanya terkait dengan informasi perbedaan warna di peta. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan perbedaan informasi warna di peta ini aja, yaitu yang ini 1, 2, 3, kita bisa masuk ke ini, kita pencet. Nah, kita masuk ke ini legend itemnya. Nah, ini auto update-nya teman-teman hilangkan aja. Nah, terus kita klik kanan di bagian yang mau dihilangkan, kita pilih hidden. Nah, dia akan langsung hilang. Begitu juga yang ini, kita klik kanan, pilih hidden. Nah, dia akan juga langsung hilang juga. Jangan lupa ya teman-teman, ini kan masih belum ada judulnya ya, masih belum ada judulnya. Nah, kita bisa beri judul di atas nih, yang ini. Kalau di sini saya cuma mau kasih keterangan aja. Keterangan, udah gitu aja. Nah, ini teman-teman juga bisa atur ininya, bisa atur fontnya, mau dikasih font warna apa, font apa, mau di bold atau enggak. Caranya dengan font dan text formatting. Di sini legend title itu yang ini, yang keterangan, kita pilih title font. Ini saya ubah juga biar fontnya semuanya itu sama ya. Nah, ini juga saya ubah ke bold. Oke. Yang peta, yang informasinya pun juga sama, tapi itu adalah yang item label, item. Kita pilih fontnya sama juga, biar enak gitu ya dilihat kalau sama. Kalau teman-teman mau besarin ya boleh size-nya dibesarin. Oke. Nah, tapi kan di sini masih belum ada keterangan nih, 0 sampai 7 itu apa, 7 sampai 20 itu apa. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan nih. Tambahkan caranya dengan edit yang bagian ininya. Ini, yang ke legend item, kembali lagi ke legend item. Ya, dari main properties tadi ke bawah, ke legend item. Oke, ke legend item. Nah, ini tinggal klik 2 kali aja teman-teman. Klik 2 kali, nah tinggal diedit aja. Di sini saya kasih rendah. Nah, oke. Terus ini juga klik 2 kali, diedit, sedang, terus diklik 2 kali juga, tinggi. Oke, sudah. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini nih teman-teman. Kasih pembatas lagi, caranya sama, Ctrl C, Ctrl V. Di sini karena saya ingin menambahkan informasi terkait sumber datanya. Nah, sama labelnya kita kopas juga. Daripada teman-teman harus add item, add label secara manual, lebih baik di kopas-kopas aja ya, karena nanti kan formatnya sama. Nah, di sini saya ubah teksnya di bagian sini, bisa teman-teman langsung blok aja untuk diubah semua. Ini sumber data. Sumber data saya dapatnya di profil kesehatan Kabupaten Jember 2023, sama di website GADM. Jangan lupa ya teman-teman, harus cantumkan juga sumber datanya, karena itu kan sebagai referensi teman-teman juga, karena nggak mungkin juga kan teman-teman membuat data
tanpa melihat referensi gitu. Nah, sudah jadi nih peta tematik kita teman-teman. Di sini sebenarnya untuk yang bagian ini, picture ini, terus bagian keterangan institusi, sama yang sistem informasi geografis ini sebenarnya opsional aja ya teman-teman. Opsional aja karena itu merupakan data tambahan dari yang ingin ditambahkan sama pembuatnya. Tapi kalau semisal teman-teman nggak nambahin ketiga ini juga nggak apa-apa. Yang penting di dalam peta tematik teman-teman itu memuat ada gambar peta, ada gridnya atau ada garis lintang atau bujurnya, ada skalanya, ada arah mata anginnya, ada judul petanya apa, terus juga ada keterangannya apa, dan juga sumber datanya. Nah, ini karena peta tematik kasus demam berdarah di Kabupaten Jember yang sudah saya buat nih sudah selesai, kita bisa langsung save aja nih teman-teman. Nah, cara save-nya itu gimana? Cara save-nya itu kita pilih ke layout, terus kita pilih export as image, ya, export as image. Nah, teman-teman tinggal pilih mau disimpan di mana, terserah teman-teman ya. Kalau saya mau simpan di sini. Nah, ini kita formatnya terserah teman-teman mau pilih JPEG, JPG, TIFF, atau sebagainya. Tapi biasanya yang formatnya lebih tinggi atau biar gambarnya itu terlihat jelas itu biasa disimpan di TIFF ini ya teman-teman. Tapi di sini saya mau simpan ke file JPEG aja formatnya. Nah, namanya juga teman-teman sesuaikan. Di sini saya kasih peta kasus DPD Kabupaten Jember berdasarkan wilayah puskesmas. Oke, tinggal save. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Export resolution ini dia semakin tinggi itu dia akan semakin jelas gambarnya. Tapi saya sudah pilih seperti ini aja, jadi langsung klik save. Nah, oke, ini sudah tersave ya teman-teman. Export layout successful. Kita coba cek di file. Nah, kita coba cek filenya. Coba cek di file tempat penyimpanan teman-teman. Nah, ini teman-teman. Coba kita buka apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ternyata sudah sesuai teman-teman, dan ini adalah hasil dari pembuatan peta tematik menggunakan software Quantum GIS. Nanti dia akan jadi seperti ini. Mungkin begitu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara pembuatan peta tematik menggunakan software Quantum GIS. Kalau mungkin ada salahnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.